Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, pada hari raya hari ini, Pentakosta, seringkali disebut dengan Pentakosta, hari ke-50 setelah Tuhan bangkit. Ada dua hari raya sebetulnya yang berdekatan, Paskah dan Pentakosta. Orang-orang Yahudi juga merayakan Paskah dan Pentakosta. Paskah orang Yahudi adalah seringkali disebut dengan Passover. Passover itu maksudnya Tuhan lewat, sehingga menyelamatkan orang-orang Israel tetapi membunuh orang-orang Mesir dan akhirnya menyeberangkan orang Israel menuju ke tanah terjanji melalui Laut Merah. Paskah, maka disebut dengan Passover, Tuhan lewat untuk orang-orang Yahudi. Sedangkan bagi kita, Paskah, Tuhan justru membangkitkan, atau Tuhan bangkit, atau Allah Bapa membangkitkan putranya dari kematian. Dan di situ bisa melihat bahwa kemanusiaan Tuhan Yesus dibangkitkan, yang tadinya tubuh yang fana menjadi tubuh yang mulia. Itu Paskah kita. Kita memperbaharui, mengubah istilah Paskah itu dengan peristiwa yang berbeda. Pentakosta demikian juga. Orang Yahudi merayakan Pentakosta, tapi Pentakosta bagi orang Yahudi adalah turunnya Taurat di Gunung Sinai. Hukum Allah ditatah pada dua loh batu. Di sana simbol Pentakosta bagi mereka turunnya Taurat. Sedangkan bagi diri kita, hukum Allah tidak lagi ditatah dengan dua loh batu, tetapi hukum Allah masuk dalam diri manusia dalam Roh Kudus itu. Jadi hukum Allah ditatah di dalam hati karena Roh Kudus yang turun dalam diri orang. Pentakosta yang tadinya turunnya Taurat menjadi turunnya Roh Kudus. Jadi kita pendek kata, kita bisa melihat, memaknai hal yang baru dari orang-orang Yahudi, saudara-saudara tua kita. Tapi kita memaknai dengan cara Kristiani. Dan kita bisa melihat dalam peristiwanya, yaitu pada saat Petrus berbicara setelah menerima Roh Kudus. Orang dari berbagai macam bangsa menjadi satu. Mereka memahami apa yang dikhotbahkan oleh Petrus.
Padahal mempunyai berbagai macam bahasa dan budaya, tetapi mereka menangkap satu hal, yakni Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan ingin menyelamatkan manusia yang tidak hanya dikatakan Yahudi saja, tetapi seluruh umat manusia dari berbagai macam bangsa dan budaya. Maka sejak awal gereja itu dikatakan Katolik. Bagaimana seperti itu? Begini Ibu Bapak, orang dikatakan Kristen, pengikut Kristus, tapi yang mengatakan kan bukan klaim dari gereja, tetapi pendapat orang yang melihat para pengikut Tuhan itu kok memperlihatkan sesuatu kualitas. Orang-orang yang di luar gereja itu yang mengatakan, oh dia adalah pengikut Kristus, dan akhirnya disebut dengan Kristen. Tapi kan klaim dari orang yang ada di luar. Lalu klaim dari gereja sendiri bagaimana? Dari dalam, yaitu Santo Ignatius dari Antioquia, uskup Antioquia. Dia mengatakan bahwa identitas para pengikut Tuhan adalah Katolik. Kenapa Katolik? Karena berbagai macam bangsa, suku, budaya dikumpulkan menjadi satu iman dalam Tuhan. Maka istilah Katolik itu adalah istilah yang sebetulnya dari awal gereja berdiri. Memang tidak ditulis dalam kitab suci, tetapi dalam syahadat itu kita ungkapkan. Apakah orang-orang Kristen juga mengungkapkan syahadat yang sama? Beberapa gereja Kristen mengungkapkan syahadat yang pendek, yaitu syahadat para rasul, tapi mengubah istilah Katolik dengan istilah am. Katolik dari kata Latin, sedangkan am dari kata Yunani. Artinya sama. Karena kalau gereja Kristen mengatakan aku percaya pada gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik, semua orang pindah neng gereja Katolik, betul? Maka diubah, mereka tidak menggunakan istilah Latin lagi, tapi menggunakan istilah Yunani. Katolik diubah menjadi am. Artinya sama, universal. Jadi gereja tidak lagi suku, tidak lagi bangsa, tidak lagi Yahudi, tetapi umat manusia. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, ini adalah peristiwa yang dialami oleh para rasul. Lalu identitas Roh Kudus apa? Di sana Tuhan Yesus menjelaskan Roh Kudus itu adalah dari Bapa. Dan dalam nas yang lain dari kitab suci, dalam Injil dikatakan Tuhan Yesus menghembusi para murid dengan mengatakan terimalah Roh Kudus. Dengan menghembusi para murid itu kita diingatkan dengan peristiwa, yaitu penciptaan manusia pertama. Pada waktu Adam dibuat oleh Allah. Adam dibuat dari tanah liat. Lalu untuk menghidupkan manusia itu, Allah menghembuskan nafasnya, nefes, rohnya, ruah dalam bahasa aslinya. Menghembuskan nafasnya, rohnya. Lalu akhirnya manusia itu hidup. Demikian juga pada saat Tuhan Yesus itu menghembusi para murid dengan mengatakan terimalah Roh Kudus. Dengan demikian para murid itu menjadi ciptaan baru lagi. Yaitu baru bagaimana? Yaitu baru dalam Allah. Mereka tidak lagi dari dunia ini, tetapi mereka adalah orang-orang dari Allah. Ciptaan baru dikembalikan ke martabatnya, sehingga para pengikut Tuhan yang sudah dikarunia oleh Roh Kudus itu menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat. Punya kedekatan dengan Bapa. Bapa bukan pertama-tama daging ya. Karena kenapa? Kalau misalnya kakek Anda menyebut Bapak anaknya, kalau itu urutan daging dan darah, pasti menyebut oh simbah. Lalu nanti cucunya, oh itu engkong gitu. Cucunya akan mengatakan engkong, atau nanti setelah cucunya lagi setelah kongco gitu. Bukan itu
Tetapi semua menyebut dengan sebutan Bapa. Untuk melihatkan apa? Kedekatan, relasi dengan Allah. Relasi kedekatan Allah itulah yang mau diperlihatkan. Menjadi ciptaan baru. Nah sekarang, kalau Roh Kudus itu kita peringati dan kita semua secara formal juga sudah menerima Roh Kudus. Dengan menerima sakramen Krisma. Pada waktu itu Bapak Uskup kan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Secara formal kita sudah menerima itu. Walaupun secara informal kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Kita sudah mengalami baptisan Roh itu. Berarti kita sudah dianggap sebagai ciptaan baru. Nah kalau ditanya sekarang, apa yang memperlihatkan kita adalah orang milik Allah? Ini pertanyaan tersendiri untuk diri kita. Caranya bagaimana? Ya caranya adalah seperti para murid untuk bisa menyadari bahwa itu adalah dari Allah. Para murid pada waktu Tuhan Yesus mikrat ke surga, para murid berkumpul. Karena pada saat pengalaman para murid itu berkumpul setelah Tuhan Yesus wafat, sebelum Tuhan Yesus mikrat ke surga, pada saat Tuhan Yesus wafat, mereka berkumpul mengunci pintu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Mak bedunduk datang di tengah-tengah mereka. Mereka istilahnya itu kita bisa mengatakan retret. Mereka sedang mengundurkan diri, retret. Mereka menyadari siapa diri mereka sebagai murid Tuhan. Mereka melihat kelemahan mereka sendiri, melihat ketakutan mereka, melihat kekhawatiran mereka, melihat masa depan itu bagaimana. Tuhan Yesus hadir. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa hidup bersama dengan para murid ada waktunya. Maka Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Kenapa? Karena kalau Roh Kudus dikaruniakan, maka tidak tergantung hanya kehadiran pribadi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena bisa diberikan dari surga oleh Bapa dan Tuhan Yesus sendiri untuk kita. Sehingga kita dimampukan untuk bisa melihat masa depan kita. Untuk bisa melihat apa yang harus kita lakukan. Untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi rencana Tuhan. Pendek kata, sebetulnya Roh Kudus inilah yang membawa kita menuju kepada masa depan itu. Lalu bagaimana untuk bisa merasakan Roh Kudus itu hadir? Nah, kita bisa, istilahnya bisa merasakannya adalah pada saat kita melakukan kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan yang berguna dan yang penting. Saya kan pernah berkhotbah ada 5 saringan. Apakah yang kita pikirkan adalah hal yang benar? Apakah yang benar itu adalah hal yang baik? Apakah yang benar dan baik itu yang bijaksana? Apakah yang benar, baik dan bijaksana itu adalah yang penting? Apakah yang benar, baik, bijaksana dan penting itu adalah yang berguna? Ada kelima saringan itu. Kenapa? Yang benar ini adalah hukum, yang baik ini adalah moral, yang kebijaksanaan ini adalah hal yang menunjukkan kedewasaan, yang penting adalah soal kepentingan, dan yang berguna adalah soal kegunaan. Roh Kudus pasti akan menuntun kita menuju ke hal yang itu, yang baik, benar, bijaksana, dan penting untuk hidup kita, dan berguna untuk kehidupan kita. Pasti akan menuntun ke sana. Sehingga kita bisa melihat, ngelimbang-limbang istilahnya dalam bahasa Jermannya. Iya, bahasa Jerman karena jejer, Sleman kan bahasa Jogja. Atau bahasa menterengnya adalah discernment of the spirit gitu. Memilah-milah roh gitu. Nah, kita bisa melakukan itu. Tetapi gereja lain mengatakan ciri khas Roh Kudus adalah karena kalau orang bisa berbahasa roh. Betul? Pernah mendengar itu? Baik. Semua orang bisa berbahasa roh. Kenapa? Bahasa roh dalam kitab suci, kalau Anda membaca, kalau Anda mencari kitab suci yang berbahasa asli bahasa Yunani agak sulit, maka cari yang pakai bahasa Inggris saja. Terjemahan bahasa roh apa? Tongue language.
bahasa lidah, artinya doa yang dermimil, bukan spirit language, bukan, tapi tongue language. Maka bahasa roh di sana adalah sebetulnya bahasa berdoa dengan lidah. Kita akan seringkali berdoa dengan lidah, dengan mengucapkan Bapa kami yang ada di surga, dan kita tidak bisa ngerem sampai kita sendiri itu mungkin mengulang-ulang doa itu juga antara lain adalah bahasa roh. Bukan berarti bahasa roh itu bahasa yang diucapkan, misalnya Allah Bapa yang penuh kasih laba-laba. Bukan itu pertama-tama. Kenapa? Karena yang dihitung adalah laba-labanya. Tidak pernah kamu mendengarkan doa misalnya bahasa roh dengan mengatakan di gereja lain mungkin adalah kata rugi, enggak pernah. Selalu mengatakan laba gitu. Ini guyonane. Tetapi kita jangan khawatir. Semua orang sudah diberi karunia bahasa roh itu. Kenapa? Pernah terjadi dalam satu misa, saya lupa, tidak membaca kitab, tidak membaca TPE, tapi dermimil tahu. Saya tidak tahu. Tahu-tahu sadar. Tadi kelewatan enggak ya? Ternyata saya tanya kepada prodiakon setelah misa. Mereka mengatakan, enggak, semua lancar kok Romo. Dari mana itu? Padahal saya tidak pernah menghafal TPE. Saya percaya bahwa itu dari Roh Kudus. Itu bahasa roh yang menuntun kita semua sebetulnya. Itu bukan klaim milik Romonya atau milik suster, bukan, milik seluruh gereja. Kita semua. Maka jangan minder. Oh, saya tidak bisa mengatakan kata-kata itu. Jangan minder. Kita semua mendapat kasih karunia itu. Karena secara formal kita sudah menerima Roh Kudus. Dan ingat bahwa karunia roh yang kita minta pada saat novena kemarin itu ada 7 karunia roh. Masing-masing orang menerima karunia itu. Maka ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Maka pada perayaan Pentakosta ini kembali kita diingatkan, akankah kita melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh minder untuk melakukan kebaikan di tengah masyarakat kita. Karena Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang benar dan baik itu. Saya percaya dan saya yakin bahwa umat di Semarang Indah ini adalah umat yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan dimampukan oleh Tuhan untuk menggenapi firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari panjenengan. Amin. Marilah kita tegak berdiri, kita ungkapkan syahadat kita sebagai ungkapan kesediaan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Aku percaya akan Allah